Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang tenang dan indah, tinggallah seorang gadis kecil yang sangat manis dan penuh kasih. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh bunga-bunga liar dan suara burung yang merdu. Gadis kecil ini sangat dikenal di desa karena selalu memakai kerudung dari kain wol berwarna merah terang yang diberikan oleh neneknya. Kerudung itu adalah hadiah ulang tahunnya yang paling berharga. Sejak hari itu, ia selalu memakainya kemanapun ia pergi. Karena itulah, semua orang memanggilnya dengan panggilan sayang, si kerudung merah. Pada suatu pagi yang cerah, sinar matahari menerobos masuk lewat jendela rumah mereka, menghangatkan dapur kecil yang sedang dipenuhi aroma roti panggang dan madu. Sang ibu berkata dengan suara lembut, "Sayang, nenekmu sedang kurang sehat. Ia tinggal sendirian di pondok kecil di ujung hutan. Tolong bawakan keranjang ini berisi roti hangat dan madu manis untuknya. Tapi ingat, jangan sekali-kali keluar dari jalan setapak. Dan yang paling penting, jangan berbicara dengan orang asing, ya." Si kerudung merah mengangguk dengan semangat, matanya berbinar. "Baik, Ibu. Aku akan langsung ke sana dan tidak akan berhenti di jalan." Ia pun mengangkat keranjang rotan kecil yang berisi makanan, lalu berjalan dengan riang menyusuri jalan setapak yang menuju hutan. Hutan pagi itu terasa hidup. Cahaya matahari menyelusup di antara dedaunan, burung-burung berkicau riang, dan kupu-kupu beterbangan ke sana kemari. Kerudung merah berjalan sambil bersenandung, menikmati keindahan alam di sekelilingnya. Namun tanpa ia sadari, dari balik pepohonan tinggi, seekor serigala besar dan berbulu abu gelap sedang memperhatikannya dengan mata penuh rasa lapar. Serigala itu muncul perlahan dari balik semak-semak dan menyapa dengan suara yang dibuat-buat ramah, "Selamat pagi, gadis kecil. Mau kemana pagi-pagi begini sendirian?" Kerudung merah, yang tak pernah bertemu serigala sebelumnya, menjawab dengan polos, "Aku mau mengunjungi nenekku yang sedang sakit. Ia tinggal di pondok kecil di ujung hutan, dekat pohon ek besar." Begitu mendengar jawaban itu, serigala langsung menyusun rencana jahat. Ia ingin menyantap bukan hanya si nenek, tetapi juga kerudung merah. Dengan senyum licik, ia berkata, "Wah, betapa baik hatimu. Kalau begitu, semoga nenekmu cepat sembuh." Tanpa banyak bicara lagi, serigala segera kabur mengambil jalan pintas melalui semak-semak gelap yang tak dilalui siapapun. Ia berlari cepat menuju rumah si nenek, mendahului kerudung merah. Sesampainya di sana, serigala mengetuk pintu dengan lembut sambil menirukan suara anak kecil, "Nenek, ini aku." Kerudung merah. Dari dalam, suara lemah terdengar, "Masuk saja, pintunya tidak dikunci." Dan begitu pintu terbuka, serigala langsung menerkam sang nenek. Ia menelannya bulat-bulat dalam satu gigitan cepat. Kemudian ia mengenakan baju tidur si nenek, memasang kacamata bulatnya, dan menyusup ke dalam ranjang sambil pura-pura lemah. Tak lama kemudian, kerudung merah sampai di rumah nenek. Ia merasa aneh melihat suasana rumah yang begitu gelap dan hening. Ia mendekat ke tempat tidur dan berkata, "Nenek, kenapa kamarmu gelap sekali?" "Supaya aku bisa beristirahat lebih baik, sayang," jawab serigala dari balik selimut. Kerudung merah makin heran. Ia mendekat dan melihat neneknya dengan seksama. "Nenek, kenapa telingamu besar sekali? Agar aku bisa mendengarmu lebih baik. Lalu kenapa matamu besar sekali? Agar aku bisa melihatmu lebih jelas. Tapi, kenapa mulutmu sangat besar? Agar aku bisa memakanmu." Serigala meloncat dari ranjang, menerkam ke arah kerudung merah. Gadis kecil itu berteriak keras dan berlari ke sudut ruangan, ketakutan dan menangis.
Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki berat di luar. Seorang pemburu yang sedang berpatroli di hutan mendengar jeritan kerudung merah. Ia menendang pintu dan langsung mengacungkan senapannya. "Hentikan, lepaskan anak itu. Serigala jahat." Serigala ketakutan dan mencoba melarikan diri, tapi pemburu itu bertindak cepat. Ia mengikat serigala dan menyelamatkan kerudung merah. Setelah memastikan gadis kecil itu baik-baik saja, mereka pun membuka perut serigala dan, syukurlah, nenek masih hidup di dalamnya karena serigala hanya menelannya utuh. Mereka menarik nenek keluar, memberinya air hangat, dan bersama-sama menyingkirkan serigala jauh ke dalam hutan agar tak kembali lagi. Kerudung merah memeluk neneknya dengan air mata haru. Ia belajar bahwa nasihat ibu memang sangat penting dan berjanji tak akan pernah bicara dengan orang asing lagi. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia dan damai.